Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Kecewa. Nah, topik kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya kecewa. Saya rasa semua orang pernah mengalami namanya kecewa. Sangat manusiawi sih. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau berlebih kecewa, apakah bagus bagi kesehatan? Atau yang dianggap kecewa berlebih seperti apa sih? Apalagi kali kalau calon presidennya gagal jadi ya. Bisa kecewa banget ya. Nah, kita akan membahas secara medis apa sih kecewa itu dan apa dampaknya bagi kesehatan. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Largo, spesialis kedokteran jiwa. Apa kabar dokter? Kabar baik, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Nah, ini harus apa ya, jangan cuma pada saat kampanye kita semangat ya. Betul sekali. Salam sehat jiwa juga ya. Benar. Dokter, ini kan kecewa sangat manusiawi ya. Ya. Gitu ya, maksudnya sering kita alami dan saya rasa semua orang di dunia ini pernah mengalami namanya kecewa. Nah, kecewa apa sih dok? Ya, kecewa itu adalah suatu perasaan emosional yang alamiah di saat ekspektasi atau harapan kita itu nggak sesuai dengan kenyataan atau nggak sesuai dengan realitanya. Kecewa nggak masuk perguruan tinggi yang diharapkan. Kecewa kalau nembak cewek nggak diterima misalnya. Itu paling pedih tuh kayaknya. Ya, kecewa kalau misalnya ada posisi tertentu yang kita tuju kok nggak bisa kita raih misalnya. Atau mungkin yang sekarang ini lagi rame, kecewa kalau calon presiden pilihan kita nggak terpilih misalnya. Nah, itu yang lagi hits tuh. Itu yang lebih ini kayak dari ini ya, hilang pacar kayaknya. Gitu ya. Ya. Ya, jadi yang namanya kecewa itu sebenarnya perasaan alamiah, emosional yang wajar. Asal dijaga agar nggak berlebihan, nggak berkepanjangan, itu boleh-boleh aja kok kita rasakan. It's okay to not be okay, termasuk salah satunya merasa perasaan kecewa tersebut. Iya, itu sangat manusiawi. Yang penting jangan mengorbankan diri dan lingkungan sekitar juga ya. Yes, Oke, benar. nanti kita bahas sebentar itu dokter. Tapi siapa saja sih yang berisiko kecewa dok? Ya, Semua ya? benar. Semua orang tentunya punya resiko untuk kemudian mengalami kekecewaan ya. Ketika dia punya harapan yang cukup tinggi, effort yang dia keluarkan, usaha yang dia berikan itu juga sangat besar. Banyak sekali hal-hal yang mungkin sudah dia korbankan misalnya, tetapi ternyata nggak tercapai. Nah, di situ akan terjadi proses yang ada di dalam otak manusia tuh gitu ya. Ketika seseorang itu melihat, mendengar, mengalami hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi dia, di otaknya itu akan keluar suatu hormon yang namanya kortisol. Nah, ini hormon stres nih, dan salah satunya itu akan berdampak kepada kondisi perasaan dan munculnya perasaan kecewa tadi. Dokter, mengapa sih seorang ini bisa kecewa? Apa sih ya. penyebabnya dok? Oke, jadi Dr. Ekles, zaman sekarang ini adalah zaman yang kita sebut VUCA era gitu ya. VUCA era itu ada V-nya itu volatil. Jadi zamannya itu berubah dengan sangat cepat sekali gitu ya. Jadi perubahan-perubahan banyak banget. Kita lihat di medsos, internet itu banyak sekali perubahan yang terjadi dan itu tentunya bikin stres juga gitu ya. Kemudian uncertainty. Jadi banyak sekali ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini bikin juga orang kalau nggak tercapai keinginannya muncul tuh kecewanya. Baru complexity katanya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kompleks, nggak mudah untuk dimengerti, dipahami oleh dalam satu waktu, dalam kurun waktu yang pendek. Dan yang terakhir adalah ambigus. Banyak hal-hal yang mengagetkan, banyak hal-hal yang bikin bingung, dan salah satunya bisa menyebabkan kekecewaan. Jadi di VUCA era ini, dengan ketidakpastian, dengan perubahan yang cepat tadi itu semua, tentu mudah sekali ya, ekspektasi standar yang sudah kita tentukan itu menjadi tidak tercapai. Dan kalau orang nggak punya kapasitas mental yang baik, maka muncullah salah satu perasaan negatif, emosional yang negatif, yaitu adalah kekecewaan tadi. Kekecewaan. Dokter, berpengaruh nggak situasi apa ya, didikan keluarga? Ada orang kan yang introvert, ekstrovert, perfeksionis. Benar. Katanya semakin perfeksionis semakin Ya. mudah kecewa. Atau gimana tuh dokter? Ya, benar banget. Jadi ada salah satu tipe kepribadian atau ciri kepribadian yang namanya ciri kepribadian anankastik, atau yang orang awam sebutnya sebagai perfeksionis tadi. Dia punya suatu pattern, pola bahwa segala sesuatu itu harus sesuai dengan yang dia pikirkan. Ekspektasi gitu. dia. Ekspektasi dia. Jadi kalau ada yang di luar ekspektasi dia, itu rasanya nggak nyaman banget. Rasanya tuh marah, sedih, frustasi, sehingga dia akan berupaya dengan sepenuh hatinya untuk mengupayakan tuh apa yang menjadi ekspektasi dia itu agar tercapai.
Dan kalau nggak bisa juga, nah disitulah muncul perasaan kecewa yang cukup mendalam. Jadi setuju tuh, bagaimana pola kepribadian di masa kecil, seperti apa pola asuh dari orang tua, nah itu juga akan membuat seseorang ini mudah untuk menjadi kecewa kalau selama sepanjang kehidupannya dia dituntut untuk meraih sesuatu yang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Iya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan, gitu? Apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi kekecewaan ini sebelum ke yang tadi yang apa tipe-tipe kepribadian? Ya. Apalagi kan sekarang masa ini ya dokter ya, pemilu ya, Betul. sesudah pemilu ya, Betul. ada mungkin calon-calon presiden tidak terpilih, bahkan yang lebih kecewa pendukungnya daripada yang tidak terpilih ya. Iya. Gimana menanggulangi nih untuk masyarakat di rumah? Karena semua pasti memilih nih. Benar sekali. Jadi yang perlu untuk pertama dipahami bahwa saat suatu harapan, ekspektasi kita nggak tercapai, nggak sesuai dengan realita, kita pahami dulu bahwa ada siklusnya, ada tahapannya, ada fase-fasenya. Nah, kalau menurut Kubler-Ross, dia ada fase-fasenya tuh. Bagaimana seseorang itu tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan, kekecewaan atau kehilangan. Fase yang pertama namanya shock and denial. Kaget dan menolak gitu. Nggak bener nih, pilihanku ini nggak tercapai, harapanku ini nggak terpenuhi, capresku nggak terpilih misalnya. Itu awalnya shock and denial gitu ya. Nah, baru akan bergerak ke fase yang kedua. Fase yang kedua tuh anger, marah. Nah, di sini akan muncul luapan kemarahan. Kemarahan pada situasi keadaan, kemarahan kepada orang lain, kemarahan pada diri sendiri, dan juga kemarahan pada Tuhan kadang-kadang. Nah, itu fase yang kedua, fase anger. Baru fase yang ketiga, yaitu fase bargaining, tawar-menawar. Jadi di sini dia mulai nih, aduh seandainya dulu begini ya, aduh misalnya waktu aku melakukan hal seperti ini, mungkin situasi yang seperti ini nggak akan terjadi. Mungkin apa yang aku harapkan itu bisa terpenuhi. Nah, itu fase bargaining. Nah, baru akan bergerak lagi ke fase yang berikutnya, itu fase depresi. Dia sedih, dia murung, dia putus asa, menangis, bahkan fungsi kehidupannya menjadi terganggu. Nah, fase ini kalau misalnya bisa bergerak lebih sehat lagi, akan masuk ke fase yang namanya acceptance. Nah, dia mulai sudah menerima dengan ikhlas bahwa ini situasi yang harus dia hadapi. Dia belajar menerima keadaan tanpa membenci kenyataan gitu. Baru setelah acceptance, barulah masuk kepada meaningful of life. Kehidupan yang bermakna lagi. Dia back to the game, kembali kepada kehidupannya. Bahwa satu hari yang buruk bukan berarti hidup yang buruk gitu. Bahwa yang gagal itu adalah capresnya, bukan masa depannya. Jadi dia kembali melanjutkan kehidupannya dan kembali punya kehidupan yang bermakna, berfungsi dan produktif lagi. Jadi ambil hikmahnya. Cuma berarti yang berbahaya pada saat kita fase depresi tidak ada solusinya. Benar sekali. Nah, itu yang bisa berakibat mungkin sampai ke gangguan jiwa kali ya? Benar. Jadi bisa muncul berbagai gangguan jiwa seperti gangguan kecemasan, gangguan depresi, ataupun gangguan psikotik yang membuat seseorang itu jadi nggak bisa berfungsi lagi dalam hidupnya. Relasi dengan orang lain pun menjadi terganggu pada akhirnya. Kalau nggak ditangani dengan baik, dia tidak punya manajemen stres yang bagus dan support system yang cukup, maka bisa jatuh kepada keadaan tersebut. Setuju. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan bagi pemirsa, apa sih yang harus kita lakukan terhadap kita sendiri? Karena kita sendiri kan yang mengalami. Betul. Gitu. Kita yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri ya, jangan menyalahkan adik, kakak, orang tua ya. Yes, benar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya introspeksi diri, memaafkan, atau mungkin legowo kali ya, rasa menerima, bersyukur. Gimana dokter? Iya, jadi kalau kita merasakan suatu perasaan kecewa, ada langkah-langkahnya untuk mengatasinya. Yang pertama adalah validasi dulu. Validasi dulu bahwa itu emosi yang wajar, alamiah, dan real kita rasakan dalam saat ini. Apa yang bikin kita kecewa karena ada harapan yang nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi memvalidasi emosi tersebut itu hadir pada diri kita, langkah pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah lakukan ventilasi. Jadi yang namanya emosi negatif itu perlu diventilasikan.
Ya. Kita boleh cerita ke orang-orang yang kita percaya. Kita boleh buat journaling, menulis di buku harian atau note kita. Cuma jangan ventilasi di medsos, Dr. Ekles gitu ya. Curhat di medsos Curhat ya? di medsos, malah nanti Lebih parah ya? ya konsekuensinya makin berat buat Ya, kita. ya. Baru yang ketiga, latihan meregulasi emosi kita tersebut dengan berbagai cara. Atur pernafasan, dengerin musik yang lirik dan notnya mungkin relate dengan emosi kita gitu ya. Kemudian olahraga, itu cara Penting untuk banget. meregulasi emosi juga. Lari, berenang, misalnya jogging, itu cara untuk meregulasi emosi. Dan kalau itu semua sudah dilakukan tapi juga belum membantu, konsultasilah ke profesional kesehatan jiwa. Setuju, setuju. Jadi pada saat apa ini kita harus konsultasi nih ke dokter? Oh, ternyata kita butuh penanganan dokter nih. iya. Pada saat apa, Dok? Ya, jadi ketika rasa kecewa itu mendalam, ketika misalnya itu sudah mulai mengganggu fungsi kehidupan kita sehari-hari, relasi dengan orang lain jadi terganggu, kita nggak bisa tidur dengan nyenyak, makan nggak enak misalnya. Nah, hal yang seperti itu sudah merupakan suatu indikasi bahwa kita perlu berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, perawat jiwa, psikolog, pekerja sosial, kemudian konselor. Mereka punya kompetensi, kapabilitas untuk memberikan bantuan pada kita. Setuju. Yang pasti sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Benar sekali. Apalagi kalau udah mengganggu orang lain ya. Iya, benar. Setuju ya. Setuju. Jadi memang harus kita menerima ya. Betul menerima sekali. bagi para pendukung apapun di sana. Ya. Kita tetap negara satu kesatuan Republik Indonesia. Setuju. Setuju ya. Terakhir dokter, tips bagi pemirsa di rumah untuk apa ya supaya tidak kecewa ataupun mencegah supaya kekecewaan berlanjut ke hal yang tidak baik. Oh iya, karena ini musimnya pemilu ya, gitu, pemilihan calon presiden. Jadi tips dari saya adalah dukunglah capres kita dengan segenap hati dan bukan dengan segenap jiwa. Supaya kalau capres kita tidak berhasil, kita cuma sakit hati dan bukan sakit jiwa. Jadi kita perlu menjaga kesehatan jiwa kita dengan baik ya. Seperti itu, jangan Dr. ya. Jadi Ekles. mendingan sakit gigi daripada sakit jiwa ya. Siap. Yang penting di note jangan sakit hati. Jangan juga sakit jiwa ya. Benar, dua-duanya. Gitu, dua-duanya ya dokter ya. Wah luar biasa. Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, Sehat Dr. selalu. Ekles. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa.